Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, insya Allah, materi perkuliahan kita manajemen sumber daya manusia akan disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Ade Heriati. Bahwa hakikat manusia itu makhluk sosial, makhluk yang punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, dan makhluk yang ingin hidup sejahtera, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Makhluk yang disebut dengan manusia bisa hidup berkelompok, bisa hidup bermasyarakat, bisa hidup berorganisasi, bisa bernegara, berpemerintahan. Itu semuanya perlu dikelola atau dimanage dengan baik. Agar apa? Agar bisa menjadi manusia yang berkualitas, yang bermanfaat. Bahwa para pakar manajemen, pakar organisasi yang masyhur, yang sudah masyhur dengan teori organisasi, teori manajemen POIC itu kan, planning, organizing, acting, and controlling. Fungsi utamanya adalah, fungsi manajemennya adalah man, money, method, material, dan machine. Kata man di sini atau manusia di sini adalah unsur utama suatu manajemen, unsur utama satu aktivitas, unsur utama satu kegiatan apapun adalah man-nya. Jadi jika man-nya hancur, jika man-nya buruk, jika manusianya tidak baik, maka berpengaruh kepada money, method, material, machine. Nah, kemudian bagaimana mengelola sumber daya manusia ini agar bisa mengelola sumber daya yang lain? Manusia itu punya potensi, punya kekuatan. Dia bisa maju, dia bisa mundur, bisa biasa baik, bisa berkualitas, bisa tidak. Nah, tapi yang paling pokok, yang paling dasar, esensi dari manusia bahwa semua manusia dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah adalah sama. Dia memiliki hak yang sama, dia memiliki tugas yang sama. Tugasnya wa ma khalaqal jinna wal insan illa liya'budun. Jadi tugas manusia itu, jin dan manusia itu illa liya'budun, hanya berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa berbakti kalau manusianya tidak bisa apa-apa? Kalau manusianya bobrok, kalau manusianya buruk. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana konteks manajemen sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan, dalam konteks bernegara. Bahwa Profesor Dr. Jaja Saifullah dari Unpad, kemudian Profesor Dedi Bratakusuma dari LAN RI mengatakan bahwa sumber daya utama satu daerah, satu pemerintahan, satu negara adalah manusia. Ada manusianya. Maka bagaimana manusia itu berkualitas, bagaimana manusia itu bermanfaat di daerahnya, di negaranya, maka perlu dilola, perlu dimanage. Tetapi bagaimana memanagenya, bagaimana menjadikan potensi manusia ini menjadi bermanfaat, menjadikan cita-cita luhurnya sejahtera, adil dan makmur. Kalau di negara Indonesia sesuai preambul Undang-Undang Dasar 45 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ada 3 unsur utama yang perlu setidak-tidaknya. 3 unsur utama itu, 1, bagaimana mengelola penduduk, bagaimana mengelola sumber daya manusia itu
harus faktor-faktor yang menentukan, yaitu satu, bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pendapatannya. 3 aja dulu. Kalau manusia itu sudah terpenuhi minimal 3 kriteria atau 3 faktor yang mempengaruhi potensi manusia, maka insya Allah negara itu akan sejahtera. Nah, kita lihat nanti mungkin mahasiswa bisa melihat bagaimana pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesehatan, pengelolaan income per kapita atau pendapatan manusia di satu negara. Mahasiswa bisa melihat di web, bisa juga lihat hasil penelitian dari BPS, bagaimana di negara maju, bagaimana di negara berkembang, bagaimana di negara kita. Ibu tidak akan menjelaskan itu, tapi silakan saja buka sendiri. Mungkin di slide ada, kemudian juga negara-negara ASEAN seperti apa dan Indonesia seperti apa. Kemudian pertanyaannya, kesehatannya yang bagaimana, Bu? Kesehatan, pemerintah harus memperhatikan, peduli terhadap kesehatan masyarakat. Berapa jumlah rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah? Berapa jumlah klinik yang dibangun oleh pemerintah? Berapa jumlah puskesmas yang disiapkan oleh pemerintah untuk melayani segala jenis penyakit dan perencanaan agar manusia itu sehat. Bagaimana menangani ibu hamil, bagaimana menurunkan angka kematian, bagaimana menurunkan angka kematian dan kelahiran. Itu betul-betul pemerintah harus memperhatikan itu. Kemudian juga bagaimana menangani penyakit-penyakit endemi, bagaimana menangani penyakit-penyakit pandemi. Maka pemerintah dalam hal ini harus jadi pionir, harus jadi tugas utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai mau pergi ke rumah sakit lama, mau yang punya uang didahulukan, yang tidak punya uang diabaikan. Tidak seperti itu. Kewajiban pemerintah sama, baik terhadap yang miskin maupun terhadap yang tidak miskin. Pelayanan ada sama. Lalu kalau berkaitan dengan pendidikan, bagaimana pendidikan? Kok bisa pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia? Bisa. Karena apa? Karena orang dengan berpendidikan dia bisa mencari kehidupan. Dia bisa beraktivitas. Dia bisa berkreasi, berinovasi, berkreatif. Sebagaimana program pemerintah yang sekarang adalah industri kreatif, kegiatan kreatif, segala macam harus kreasi. Tapi kalau manusianya tidak berpendidikan, kreativitas, inovasi nggak akan ada. Susah. Lalu apa tugas pemerintah? Tugas pemerintah adalah menyediakan lapangan pendidikan, baik bangunannya, sarana pendidikannya, kemudian memperhitungkan, merencanakan bagaimana masyarakat Indonesia khususnya, manusia Indonesia khususnya, apakah sudah buta hurufnya sudah bebas? Apakah sekolahnya sudah wajar 9 tahun? Apakah seperti negara maju sudah 12 tahun? Atau bahkan terpuruk? Bahkan ada hasil BPS menyatakan bahwa pendidikan wajar di Indonesia masih belum 9 tahun. Jadi baru sekitar 6 sampai 7 tahun. Artinya SD 6 tahun, kemudian SLTP-nya hanya 1 tahun. Ada yang 2 tahun. Nah ini adalah satu tantangan. Bagaimana kita akan maju kalau pendidikannya masih rendah. Ini mayoritas ya, mayoritas bukan saya sudah S1, sudah S2, sudah banyak doktor. S1, S2, S3 itu hanya berapa persen dari jumlah penduduk? Berapa persen? Sedikit, paling mungkin cuma 5%. Tapi yang paling banyak adalah yang pendidikannya di bawah SLTP ke bawah
itu antara 6, 7, 8 tahun masa pendidikan. Lalu dengan pendidikan itu bisa berkreasi sesuai kemampuannya. Tetapi dengan pendidikan itu pun tidak cukup, karena sebaiknya minimal pendidikan itu 12 tahun, berarti SLTA. Maka negara-negara maju memberikan pendidikan gratis itu sampai SLTA. Nah, pertanyaannya mahasiswa, apakah di negara kita, di provinsi kita sudah seperti itukah? Sudah 12 tahunkah? Sudah digratiskankah? Atau malah makin mahal pendidikan sehingga banyak masyarakat kita, manusia kita yang tidak berpendidikan yang cukup. Nah, baik, setelah pendidikan apa lagi ya? Setelah pendidikan, yaitu faktor utama manusia berkualitas itu, dia makannya bagaimana, minumnya bagaimana, makanan 4 sehat 5 sempurnanya tidak terjangkau atau tidak. Terjangkau atau tidak makanan sehat sehingga bisa jadi sehat, sehingga bisa jadi sekolah, tergantung dari pendapatannya atau yang disebut dengan income per kapita. Pendapatannya berapa? UMR kita, upah minimal regional Jawa Barat bervariasi tergantung daerahnya. Mungkin Bogor UMR-nya 3,5 juta per bulan. Mungkin Jakarta 5-6 juta per bulan. Jawa Barat mungkin 4 juta atau 3,5 per bulan. Tapi ada yang UMR masih 1 juta per bulan. Kalau UMR 1 juta 1 bulan, atau dia pendapatan pribadinya cuma 1 bulan, 1 juta 1 bulan, berarti satu harinya berapa mas satu harinya itu? 300.000 atau 100.000 kurang sehari. Kalau 1 juta 1 bulan berarti dibagi 30, 1 juta dibagi 30 cuma 30.000 sehari. Nah, dengan demikian 30.000 sehari bisa untuk apa makanannya? Sementara anaknya banyak, sementara rumah juga masih ngekos, masih ngontrak, belum punya rumah. Bagaimana bisa hidup, bisa sehat? Sehingga link 3 faktor itu harusnya sehat supaya tidak bolak-balik ke rumah sakit. Apalagi yang tidak ikut BPJS, yang ikut BPJS pun bolak-balik ke rumah sakit kapan mau berusahanya, kapan mau sekolahnya. Nah, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana pendapatannya? Kalau pendapatan sudah cukup, yang mungkin yang kita lihat oleh mahasiswa saat ini masih ada di lingkungan kita, masyarakat kita, manusia kita yang penghasilannya taruhlah sehari 30.000 atau 50.000, 1,5 juta kalau anaknya 3 sudah berapa? Jadi kurangnya banyak, masih banyak. Tapi hidup. Tapi masalahnya kaitannya berkualitas atau tidak. Karena kalau negara mau maju, negara mau makmur, negara mau sejahtera, paling sedikit 3 kebutuhan ini semuanya terpenuhi dengan kecukupan yang baik. Kesehatan tidak lagi susah, diatur, jumlah penduduk diatur, jumlah kelahiran diatur, jumlah kematian juga ditekan, kemudian ketersediaan obat-obatan, insya Allah pendidikan akan diikuti dengan program-program pemerintah yang gratis. Syukur-syukur gratis itu sampai perguruan tinggi ya mas ya, harus sampai perguruan tinggi, walaupun ada yang gratis ya tapi Oke, kemudian pendapatan juga harus layak, ya kan? Yang layak harus layak sehingga bisa hidup, bisa mencukupi kebutuhan untuk memenuhi kesehatannya. Dan insya Allah jika itu semuanya sudah terpenuhi, maka generasi yang sekarang, nah ini ada generasi yang sekarang, yang dulu generasi menerima saja pendidikan sekian, income per kapita sekian, ya sudah nerimo saja. Maka tantangan ke depan generasi kita sudah generasi milenial
generasi 4.0, generasi yang ingin serba cepat, serba harus cerdas, serba online semuanya, maka akan bisa kita hadapi. Jika manusia kita tidak bisa mengikuti, sumber dayanya tidak bisa mengikuti hal tersebut, tunggulah mungkin kehancuran. Karena apa? Milenial, digital, percepatan, kemudian orang-orang pintar sekarang tidak hanya orangnya, tapi juga informasinya, teknologinya, hanya dengan manusia-manusia yang berkualitas yang bisa mengikuti tantangan itu. Semoga perkuliahan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ada satu tugas dari Ibu, yaitu silakan analisis bagaimana implementasi kebijakan sumber daya manusia makro yang meliputi unsur-unsurnya adalah pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, dikaitkan dengan tantangan generasi milenial 4.0 saat ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Mudah-mudahan materinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia di era otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.